Menteri Perdagangan Budi Santoso turut hadir dalam acara Flag of Fun Walk untuk merayakan Hari Konsumen Nasional atau Harkonas 2026 di Sarinah Tamrin, Jakarta Pusat. Selanjutnya, pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menegaskan Hari Konsumen Nasional atau Harkonas 2026 menjadi momentum penting meningkatkan daya beli dan konsumsi dalam negeri. Menteri Perdagangan Budi Santoso turut hadir dalam acara Flag of Fun Walk untuk merayakan Hari Konsumen Nasional atau Harkonas 2026 di Sarinah Tamrin, Jakarta Pusat. Dalam perayaan Harkonas ini diikuti oleh para konsumen dan pelaku UMKM turut meriahkan acara tersebut. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut Harkonas 2026 menjadi momentum untuk mengingatkan masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai konsumen di tengah pesatnya perkembangan digitalisasi. Oleh sebab itu, Mendak meminta masyarakat untuk lebih cerdas dan hati-hati dalam melakukan transaksi belanja, terutama di platform online. Melalui Harkonas 2026 ini, pemerintah berharap tercipta ekosistem perdagangan yang sehat, aman, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Kalau produk sudah punya daya saing, berarti ya kita bisa menahan laju impor, Bu ya. Nah, salah satu sebenarnya peran konsumen itu adalah bagaimana kita menggunakan produksi dalam negeri dengan baik, tapi dengan syarat adalah produksinya atau produknya mempunyai daya saing. Nah, siapa yang bisa menjadikan produk ini mempunyai daya saing? Ya salah satunya konsumen. Di sisi lain, pemerintah terus memperkuat kolaborasi dengan pelaku usaha, platform digital, serta lembaga terkait untuk melindungi konsumen dari penipuan dan penyalahgunaan data. Selain itu, konsumen dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing produk dalam negeri dengan memilih produk yang berkualitas. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Dila Aulia, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, pengembangan sektor energi menjadi potensi penguatan infrastruktur yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, DPR RI menilai pengembangan hilirisasi sumber daya alam memiliki potensi perekonomian yang cukup besar. Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro menekankan sektor hilirisasi sumber daya alam mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah, sekaligus dapat membuka lapangan kerja di setiap wilayah. Untuk itu, Fauzi mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mempercepat hilirisasi sumber daya alam guna meningkatkan pendapatan daerah yang bisa berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus dapat mengoptimalkan sumber daya alam guna meningkatkan nilai tambah potensi yang ada. Nah, kalau saya melihat bahwa hilirisasi yang potensi di Kalimantan Selatan itu adalah hilirisasi tentang sumber daya alam. Apakah itu batu bara, atau memang perkebunan seperti potensi kelapa sawit, karet dan seterusnya, dan potensi-potensi perdagangan. Potensi hilirisasi ini menjadi kekuatan tersendiri Kalimantan Selatan dengan sumber daya alam yang sangat melimpah. Kita tahu bahwa pertambangan di Kalimantan Selatan ini menyumbang 26% dari konteks pertumbuhan ekonomi. Nah, artinya apa? Kalau dilakukan hilirisasi, ini akan menjadi PAD yang sangat luar biasa, tidak hanya disumbangkan ke pusat, tapi menjadi kekuatan penambah PAD yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Ya, sementara itu pemirsa, pengamat ekonomi dari Selios menyoroti utang Indonesia yang tembus 9.920 triliun rupiah. Di mana Selios meminta pemerintah mengubah program belanja pemerintah dengan insentif langsung berdampak pada masyarakat dan menghentikan program makan bergizi gratis. Pengamat ekonomi Selios Diah Ayu menilai utang Indonesia yang sudah tembus 40,7% dari PDB hingga akhir Maret 2026 tersebut merupakan utang tertinggi sepanjang Indonesia berdiri. Meski utang besar ini dinilai aman oleh pemerintah, yakni di bawah 60% namun debt service ratio atau DSR telah melebihi 40%, sehingga biaya pemerintah cukup besar untuk membayar utang sehingga ruang untuk membayar pendidikan, infrastruktur semakin sempit. Untuk itu, Selios memberikan beberapa rekomendasi, yakni mulai merelokasi belanja dengan menghentikan makan bergizi gratis, menghentikan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan mengganti program prioritas untuk sektor manufaktur yang menyumbang 30% terhadap penerimaan pajak.
pertama, menghentikan makan bergizi gratis. Yang kedua, realokasi anggaran untuk koperasi Desa Merah Putih itu sendiri, dan diarahkan untuk belanja yang benar-benar produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat. Kita bisa tengok seperti halnya sektor manufaktur, yang berkontribusi sebesar 30% terhadap penerimaan pajak. Sayangnya, sektor ini belum mendapat stimulus yang memadai di tengah kenaikan biaya bahan baku akibat ketegangan geopolitik. Lalu harus adanya insentif nyata bagi masyarakat, seperti diskon tarif listrik atau penurunan PPN untuk barang retail dari 11% menjadi 9%, agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan roda produksi di tengah masyarakat tidak melambat di tengah ketidakpastian global. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kelompok Hizbullah menyerang basis pasukan Israel di kawasan selatan Lebanon dalam waktu 24 jam terakhir. Ya, Hizbullah mengklaim serangan tersebut merupakan balasan atas serangan Israel yang sebelumnya menyasar warga sipil. Kelompok perlawanan asal Lebanon Hizbullah pada hari ini menyatakan telah melancarkan 24 serangan yang menargetkan posisi, pasukan, dan kendaraan militer milik tentara Israel di Lebanon Selatan dalam 24 jam terakhir. Hizbullah mengklaim serangan-serangan tersebut menargetkan kumpulan pasukan Israel, tank Merkava, bulldozer D9, perlengkapan militer, serta pusat komando yang dibangun Israel di beberapa wilayah perbatasan, termasuk Hiyam, Dir Serian, Tair Harfa, Bayada, Rashaf, dan Naqoura. Hizbullah menyampaikan operasi tersebut melibatkan drone peledak, rentetan roket, tembakan artileri, dan rudal berpemandu. Hizbullah juga mengklaim serangan tepat sasaran dalam sejumlah aksi. Kelompok perlawanan itu menyatakan serangan terhadap basis militer Israel dilakukan sebagai respon terhadap pelanggaran perjanjian gencatan senjata oleh Israel. Serangan itu juga diklaim sebagai balasan terhadap serangan Israel yang menyasar warga sipil serta desa-desa di Lebanon Selatan. Di sisi lain, militer Israel mengatakan pasukan angkatan udara telah mencegat target udara yang mencurigakan yang diluncurkan dari Lebanon setelah sirine diaktifkan di wilayah utara. Israel menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terbaru terhadap kesepahaman gencatan senjata oleh Hizbullah. Berbagai sumber IDX Channel. Iran menolak proposal perdamaian yang diajukan oleh Amerika Serikat dan menilai tuntutan Amerika Serikat cenderung berlebihan. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyebut akan mempertahankan hak-hak Iran dalam pengakhiran perang. Iran menolak usulan perdamaian yang diajukan Amerika Serikat untuk pengakhiran perang. Pemerintah Iran menilai tuntutan Amerika Serikat cenderung berlebihan dalam perundingan damai ini. Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada hari Minggu menegaskan bahwa pembicaraan dengan Amerika Serikat bertujuan mempertahankan hak-hak Iran dan bukan bentuk penyerahan diri terhadap rencana Amerika Serikat. Pezeshkian juga menegaskan Iran tidak akan tunduk kepada pihak yang dianggap sebagai musuh. Hal itu diungkapkan Pezeshkian dalam pertemuan gugus tugas rekonstruksi kerusakan akibat perang Amerika Serikat dan Iran. Ketegangan di kawasan Timur Tengah meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Konflik tersebut memicu serangan balasan Teheran terhadap Israel dan sekutu Amerika Serikat di kawasan Teluk, termasuk penutupan Selat Hormuz. Gencatan senjata mulai berlaku pada 8 April melalui mediasi Pakistan. Namun perundingan di Islamabad gagal menghasilkan kesepakatan permanen. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kemudian memperpanjang masa gencatan senjata tanpa batas waktu tertentu, guna membuka jalan bagi diplomasi menuju penyelesaian permanen konflik. Berbagai sumber IDX Channel.